Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Saya ingin berbagi tentang the cycle of life. Bagaimana hidup kita itu mempunyai polanya, mempunyai siklusnya. Dari bayi, anak-anak, muda, orang tua, dan kemudian mencapai kesempurnaan. Siklus ini sebetulnya masing-masing mempunyai kebutuhannya sendiri, mempunyai mekanismenya sendiri. Dan karena itu, disitulah kebijaksanaan dan waktu Tuhan perlu mendapatkan respect dari kita. Kita bisa menghargai dan kemudian menerima bahwa siklus kehidupan memang dimaksudkan untuk sungguh-sungguh membantu kita mengenali diri lebih dalam dan kemudian menghayati kehidupan ini sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Ada seorang psikolog yang membagi kehidupan kita ini menjadi dua, yaitu perjalanan naik dan perjalanan turun. Seperti matahari terbit dari arah timur, dari tidak kelihatan karena tertutup sebelum naik ke horizon, kemudian naik dan kemudian mencapai puncaknya di tengah hari. Sesudah itu ke arah barat, itu ke arah turun lagi dan kemudian terbenam. Nah, kalau kita memahami siklus ini, kita bisa mengerti. Memang matahari dari pagi sampai siang memang gerakannya naik. Semakin terang, semakin kelihatan. Tetapi sesudah mencapai puncaknya, dia semakin turun dan kemudian semakin lembut, kemudian menghilang. Kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita masih muda, kita membutuhkan dorongan ego yang sangat besar untuk bisa belajar, untuk bisa bersaing, untuk bisa mencapai sesuatu. Sehingga memang ada tahap-tahap ketika achievement, pencapaian itu menjadi penting. Sehingga keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan kita yang terdalam bisa diwujudkan melalui usaha dan kerja keras. Dan ini adalah sebuah usaha yang membutuhkan dorongan ego yang sangat besar. Disitulah tahap-tahap chasing. Nanti ketika mencapai puncaknya, muncul sebuah kesadaran bahwa sekarang saatnya adalah memberi dan melepaskan. Bukan lagi chasing, tetapi allowing. Maka ketika sudah mencapai usia tertentu, 50, 60, kita tidak lagi chasing, tetapi mulai allowing, mulai melepaskan, mulai mengikhlaskan. Karena sudah cukup. Karena itu, kita mesti menyadari perubahan ini. Pada usia tertentu, apa yang dulu menggerakkan kita, itu dirasa sudah tidak lagi cukup. Sekarang harus hidup lebih dalam. Kalau periode pertama, kita terus-menerus didorong oleh ego dan achievement, dan arahnya selalu keluar. Pada periode yang kedua, kita bukan turun tetapi ke arah kedalaman. Dan itu berarti harus mengarah ke dalam. Mengenali diri lebih dalam. Karena apa yang di luar sudah disadari, sudah semuanya diterima, dialami, dan itu tidak cukup. Ada masa ketika kita harus bergerak ke dalam. Dan ke dalam itu berarti kemudian berani untuk melepas apa yang tidak lagi sportif
terhadap perjalanan ke dalam diri itu. Itulah tahap kita mulai mengarah ke dalam. Melepaskan semua yang memang sudah diterima. Sudah cukup. Kita tidak lagi mengejar di usia-usia tertentu. Kalau pada usia-usia tertentu masih terus chasing, mengejar, kita sudah salah arah. Karena itu tidak akan membuat kita merasa fulfilled, penuh, utuh. Justru saatnya memberi, saatnya berbagi, saatnya melepas, saatnya mengikhlaskan. Bukan kemudian menjadi semakin lemah, semakin tidak peduli, bukan. Tetapi semakin cukup, semakin dalam, semakin tenang. Tidak lagi mencari afirmasi dari luar, tetapi menyadari bahwa apa yang ditunggu, yang dicari itu sudah ada di dalam diri. Dan kemudian kita mulai hidup digerakkan oleh kesadaran diri, oleh anugerah yang sudah ada dari dalam. Kita mulai memberi karena kita kemudian sudah menjadi sumber, bukan lagi mencari. Nah, pada waktu itulah kita sudah mengikuti siklus kehidupan dengan tenang. Nanti kita bisa menua dengan bahagia. Tidak lagi disibukkan, terus-menerus ditarik oleh sumber-sumber sukacita yang berasal dari luar. Tetapi digerakkan dari dalam dan menyadari bahwa sayalah sukacita itu. Sayalah sumbernya. Sayalah harus yang memancarkan sumber itu. Semua yang lain sudah dialami dalam perjalanan separuh perjalanan kehidupan ini, dan sekarang saatnya saya menyadari bahwa sayalah yang menjadi sumber. Maka kemudian saya berbagi. Saya melepaskan. Saya mengikhlaskan. Dan kemudian saya mengalami sukacita yang dari dalam, damai yang dari dalam, dan itu dipancarkan keluar. Tidak lagi chasing, tetapi allowing. Cukup, sudah sampai, sudah selesai. Dan kemudian bisa mensyukuri segalanya. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya bagus, semuanya sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup ini, tinggal sekarang membagikannya. Lalu menjadi sumber dan kemudian mencapai kepenuhan, achievement, bukan dengan getting something, tetapi dengan letting go, melepas. Sehingga kemudian akhirnya menjadi sumber yang memancarkan. Tidak lagi mencari, karena sayalah sumbernya. Kalau dulu mencari sumber sukacita, bahagia, kesuksesan, sekarang memberi. Kalau tidak bahagia, saya membawa kebahagiaan. Kalau tidak damai, saya membawa damai. Kalau tidak menemukan kesuksesan, saya yang menciptakan kesuksesan itu. Memberikannya, membagikannya, supaya orang lain juga mengalami kesuksesan yang sama. Mengikhlaskan, melepaskan. Dan waktu Tuhan sungguh bijaksana. Ketika kita bisa bertumbuh sesuai dengan waktu Tuhan, kita sungguh-sungguh bisa mengalami kedamaian yang datang dari dalam, yang datang dari Tuhan sendiri, yang bertahta dalam diri kita sejak awal mula. Kemudian kita bisa sungguh-sungguh mempunyai sikap dasar, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pada waktu itulah kita bertumbuh sesuai dengan irama harmoni menurut waktu Tuhan sendiri. Itulah in the flow, mengalir di dalam rencana Tuhan yang bijaksana, dan kita ambil bagian di dalamnya untuk menjadi tanda kehadiran, tanda kemuliaan Tuhan yang hadir lewat diri kita. Hidup tidak lagi dihayati sebagai life happen by me, tetapi kemudian life happen through me. Kerja keras dan usaha
sudah bukan lagi yang utama, tetapi kemudian menerima, taat dan setia, melepaskan living in harmony menjadi dasarnya. Pada waktu itu kita sungguh-sungguh bisa mensyukuri apa saja, seluruh pengalaman, tidak ada yang negatif karena semuanya berkat Tuhan yang membawa kita sampai pada titik ini. Dan kemudian menjalani hidup, memasuki masa tua dengan lebih penuh syukur dan sukacita. Semuanya ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Maka mari kita belajar juga sejak sekarang untuk melepaskan, mengikhlaskan, sehingga semakin terbuka, semakin ringan, semakin percaya. Karena di dalam Tuhan yang memelihara kita, kita sungguh-sungguh merasakan kedamaian, rasa syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.